Shalom anak-anak sekalian. Ya, puji Tuhan, kita kembali mengikuti kebaktian pada minggu ini, ya. Nah, kita tahu ya, waktu terus berjalan. Minggu depan kita sudah menghadapi UTS. Bagaimana persiapan kalian? Ya, Bapak yakin dan percaya kalian sudah belajar dengan baik dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kepintaran untuk bisa menjawab soal-soal UTS dengan baik. Amin. Nah, sekarang kita siapkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus supaya hadir dalam hati kita masing-masing, sehingga melalui kebaktian ini kita merasakan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ya, kita tahu di dalam kehidupan kita itu banyak masalah. Tapi kita percaya bahwa segala perkara yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita untuk dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan ujian segala perkara. Percayalah bahwa Tuhan selalu setia menolong kita. Kita akan ujian ini. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita akan puji ini sekali lagi. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa. Benar Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, hanya kami dan Engkau yang tahu. Yang kami imani dan yang kami percaya, firman-Mu mengatakan di dalam Filipi ya Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah yang menjadi kekuatan dan yang kami imani dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga masalah apapun Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami untuk melewatinya semua, karena kami percaya Tuhanlah penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Biar kiranya ujian ini Tuhan menambahkan iman, menumbuhkan iman percaya kami bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami.
terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya kasih Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami pribadi. Jika kami mengangkat pujian kami, memuji dan menyembah Engkau, bahkan juga Tuhan ketika sebentar lagi kami akan dengar akan firman-Mu, biarlah kiranya ini Tuhan menjadi kekuatan spiritual pribadi dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga Tuhan kami mampu menghadapi atau menjalani kehidupan yang semakin menakutkan ini ya Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati semuanya itu. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan firman-Mu ya Bapa. Berhamba-Mu yang sebentar lagi juga menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan urapi dia, biarlah kiranya Tuhan yang pakai dia, supaya firman yang disampaikan ya Tuhan boleh menumbuhkan semangat kami, boleh menumbuhkan motivasi kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kami ya Tuhan dalam pembelajaran online, walaupun Tuhan kami mengikutinya dengan menggunakan media komunikasi, tapi tak mengurangi semangat kami dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu Tuhan tolong supaya Tuhan yang menjauhkan kemalasan pada diri kami masing-masing, sehingga Tuhan kami bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami dengan disiplin ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati para guru yang mengajar di sekolah kami di Metode 11, supaya juga Tuhan Engkau yang memberkati setiap para guru dan keluarga mereka. Kau berikan Tuhan sukacita di dalam mereka melakukan pekerjaannya ya Tuhan, dan memberikan mereka semangat di dalam mengajari walaupun dengan situasi yang seperti ini ya Bapa, supaya setiap para guru Tuhan tetap semangat di dalam melakukan pekerjaannya dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan supaya pandemi virus corona ini Tuhan cepat berlalu, sehingga kami Tuhan boleh belajar dengan tatap muka secara langsung ya Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa melakukan kegiatan dengan normal seperti biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap menguruskan, menyucikan kami, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah online ini dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur kehadirat. Amin. Nah, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya boleh menjadi kekuatan dan motivasi dalam kehidupan kita. Ya, bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan memakai kita untuk menjadi alat untuk memberitakan Injil, ya, untuk menjadi saksi. Nah, dalam memberitakan Injil tak perlu kita tidak mesti kita harus menyampaikan menginjili ya, tetapi dalam tingkah laku, di dalam perbuatan kita, ya, Tuhan meminta kita supaya kita menjadi saksi, ya, melalui perbuatan kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita anggap pujian ini, Tuhan, ini aku, jadikan aku menjadi alat-Mu. Kira-kiranya melalui pujian ini kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin. Kita akan pujian ini. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu.
ini aku jadikanlah hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom teman-teman semua. Ya, nggak disangka ya, kita udah sebentar lagi akan menghadapi UTS. Hari ini saya mau bahas satu tema yang ringan tapi menarik banget untuk kita semua. Karena kita semua ya, dalam tanda kutip nih ya, banyak banget nih saya lihat gitu ya di updatean story IG lah, story WhatsApp lah, bucin semua ya, alias butuh cinta semua gitu ya. Nah, tetapi terkadang kita fokus kepada kebutuhan kita akan cinta, tetapi kita lupa kewajiban kita untuk menunjukkan rasa cinta. Menarik kan temanya? Nah, jadi hari ini saya harap kita semua semangat ngedengerinnya ya. Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin pemberitaan firman ini, berikan kami fokus yang baik, berikan kami hati yang mau taat pada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini temanya adalah terlambat menunjukkan cinta. Ya, untuk kamu yang bucin, jangan cuma mengharapkan orang mencintai kamu, tetapi tunjukkanlah rasa cintamu ya. Teman-teman, saya sebelum memulai khotbah ini saya pengen cerita terlebih dahulu tentang satu film yang pernah saya tonton ya. Nah teman-teman, film ini menceritakan tentang seorang perempuan dan seorang laki-laki yang kebetulan deket banget ya, tapi nggak berstatus gitu ya. Ya sama lah seperti kamu gitu ya, terkadang deket aja tapi nggak ada statusnya gitu ya. Nah, lelaki dan perempuan ini begitu dekat ya. Sebut saja yang perempuan ini Mawar dan yang laki-laki ini sebut saja namanya Sam ya. Sam dan Mawar ini begitu dekat seperti seorang kekasih, tetapi si Sam ini ternyata tuh nggak pernah berani gitu ya menyatakan perasaannya secara langsung kepada si Mawar ya. Padahal si Mawar ini tuh udah baik banget, melakukan begitu banyak hal untuk Sam. Bahkan si Mawar ini sampai melakukan satu hal yang sangat baik, itu adalah dia menolong Sam waktu Sam ini kesulitan untuk membayar biaya kuliahnya. Jadi si Mawar ini bekerja demikian rupa sampai si Sam untuk membantu kuliahnya si Sam ini ya. Nah, jadi karena si Mawar ini sudah begitu baik dan Sam ini juga sudah begitu dekat dengan Mawar, Mawar ini berpikir, kok Sam nggak pernah nembak saya ya? Padahal kita tuh udah begitu dekat ya. Tetapi Mawar tidak mau mempertanyakan nih, karena saking sayangnya sama Sam, dia nggak mau menuntut si Sam untuk menyatakan perasaannya jika memang si Sam belum siap. Sam ini juga udah sempat mikir ternyata, aduh kapan ya saya bisa menyatakan perasaan saya dan mengajak Mawar untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih serius. Nah jadi teman-teman, singkat cerita ya seperti itulah gambaran hubungan si Sam dan si Mawar ini ya. Nah tetapi teman-teman, satu hari ketika Sam dan Mawar ini sudah sangat saling mencintai walaupun tidak ada status, Sam belum pernah menyatakan perasaannya. Nah, suatu hari si Sam ini mengalami sebuah musibah. Ketika dia mau pergi bekerja, ya, dia ini ditusuk oleh seorang pria, akhirnya meninggal.
Nah teman-teman, ketika meninggal nih, namanya film ya, namanya film gitu. Ketika meninggal ternyata si Sam ini rohnya ini gentayangan gitu ya, rohnya ini masih hidup, masih ada gitu di dalam dunia ini ya. Nah diceritakan Sam yang udah jadi roh ini datang nih ke tempat tinggal mereka berdua ya, ke tempat tinggalnya si Mawar. Lalu di situ Sam melihat, aduh, kenapa ya saya tuh dulu tidak pernah melakukan yang terbaik untuk Mawar. Kenapa ya saya tuh nggak pernah bahkan mengatakan saya cinta sama kamu aja, saya nggak pernah. Maka di dalam film ini, kalimat yang sering diulang oleh Sam itu adalah ini. I have not even say I love her. Aku bahkan belum pernah mengatakan betapa aku mencintai dia. Nah jadi teman-teman, dari film ini kita belajar bahwa penyesalan adalah hukuman terbesar bagi mereka yang suka menahan untuk menunjukkan rasa cinta. Teman-teman, film ini hanyalah fiktif belaka ya. Film ini tidaklah nyata. Ini hanyalah kisah karangan yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kamu dan saya hidup di dalam dunia ini, lalu kita seringkali menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, untuk menunjukkan rasa cinta, kita akan dihukum oleh rasa penyesalan. Kalau di dalam film ini, yang meninggal ini, yang ceritanya menyesal karena tidak pernah melakukan yang terbaik selama dia hidup bersama dengan Mawar. Tetapi di dalam dunia nyata, siapa yang biasanya menyesal ketika ditinggal mati oleh orang yang dikasihi? Tentu yang masih hidup, bukan? Kita seringkali menyesal, kenapa ya saya tidak melakukan yang terbaik untuk dia selama dia masih hidup. Seringkali yang menyesal itu adalah kita yang masih ada di dalam dunia ini. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupan nyata, bukan yang meninggalkan yang merasakan penyesalan. Bukan yang mati yang merasakan penyesalan. Tetapi yang merasakan penyesalan adalah kita yang ditinggalkan. Teman-teman, ada beberapa momen di dalam pelayanan saya di mana saya harus melayani di ibadah kedukaan atau ibadah kematian. Dan seringkali kalimat-kalimat inilah yang terucap dari mereka yang ditinggalkan. Harusnya tadi saya tolongin dia dulu untuk nyebrang jalan. Jadi ceritanya ada seorang bapak yang melihat seorang nenek kesulitan untuk menyeberang jalan. Tetapi karena dia terlambat dan dia menunggu bus yang sudah mau datang, jadi dia pikir kalau dia seberangin nenek ini, bus ini akan berlalu dan saya tidak akan bisa pergi kerja on time. Nah, akhirnya dia milih untuk naik bus, tetapi ketika dia berjalan naik bus, lalu nenek ini mulai menyeberang, yang terjadi adalah nenek ini tertabrak lalu akhirnya meninggal di tempat. Dan dia katakan demikian, harusnya tadi saya tolongin dia dulu untuk nyebrang jalan. Dia menyesal karena tidak menolong. Lalu yang kedua adalah kalimat seperti ini. Saya sekalipun belum sempat minta maaf sama mama. Ini perkataan seorang anak yang ditinggal pergi oleh ibunya. Ibunya sakit lalu meninggal, lalu dia mengatakan demikian. Saya sekalipun belum pernah minta maaf sama mama. Padahal salah saya terhadap beliau sangat banyak. Lalu kalimat yang ketiga yang sering kali saya dengar adalah, saya belum sempat mengatakan betapa saya sangat menyayangi dan bersyukur punya papa seperti beliau. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalimat-kalimat ini adalah kalimat penyesalan karena tidak menunjukkan kasih dengan segera. Karena tidak menunjukkan perbuatan baik dengan segera. Menunda-nunda berbuat baik, menunda-nunda untuk menunjukkan kasih. Maka dari itu Yakobus pasal 4 ayat 14 mengingatkan kamu dan saya. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika kamu tahu kamu harus berbuat baik, kamu harus menunjukkan rasa sayangmu, tetapi kamu menundanya atau memilih tidak melakukannya, ingat ini baik-baik, kamu berdosa. Nah teman-teman, pertama kita belajar bahwa kebaikan itu jangan ditunda-tunda.
Banyak orang tahu harus berbuat baik, tetapi mereka menundanya karena 3 hal ini. Yang pertama karena gengsi. Aduh, saya tahu sih saya harus mengungkapkan rasa sayang saya sama mama sama papa. Tapi gengsi loh Contau, rasanya mau bilang, "Mah, aku sayang banget loh sama mama." Rasanya tuh hati saya tuh gak enak gitu. Ada rasa gengsi. Bahkan untuk menunjukkan rasa sayang dengan cara membantu orang tua atau mijit kaki mama, kaki papa aja kita masih bisa berpikir, "Aduh, saya gengsi loh Contau." Teman-teman, gengsi seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebaikan, ya. Nanti saya dibilang begini, nanti saya dibilang caper, nanti saya malah dicemooh kalau saya melakukan ini, saya melakukan ini. Teman-teman, ketika kita pengen berbuat baik, bisa nggak sih kita tuh nggak mikirin pendapat orang lain gitu tentang kita? Maksudnya, kalau Anda mau berbuat baik, kamu pengen berbuat baik, ya lakuin aja gitu, go ahead. Nggak usah mikirin nanti orang ngomong saya gini, nanti orang ngomong saya gini. Saya mau bantuin dia, nanti dibilang begini begitu ya. Saya malu mau nolongin orang kok malu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai gengsi ini menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan kasih atau perbuatan baik. Yang kedua adalah karena pernah berantem nih ya, perhatikan nih yang pernah berantem ya di sekolah ya, yang dulunya akrab banget tiba-tiba cas ya, pecah gitu ya, akhirnya berantem terus sekarang jadi kayak orang gak kenal nih. Banyak banget nih di antara kalian yang suka cerita, "Contoh, dulu saya akrab loh sama dia, sekarang saya kayak orang gak kenal sama dia." Contoh, karena pernah bertengkar, jadi kamu tidak mau menunjukkan satu kebaikan pun sama dia. Teman-teman, memang di dalam hubungan tidak selalu rukun ya. Kamu berteman dengan orang tuh nggak selalu rukun gitu, nggak selalu kamu dan dia hahihi terus, nggak selalu kamu dan dia tuh senang terus, nggak selalu gitu ya. Mau kamu berteman akrab kayak apapun, pasti akan ada satu masa kamu bakal berantem gitu ya, bertengkar gitu. Nah, tetapi ingat, ketika kamu bertengkar, jangan pertengkaran itu merusak pertemananmu. Bertengkar boleh, tetapi harus berbaikan lagi. Karena gini masalahnya, orang kebanyakan kalau udah sekali bertengkar, selamanya nggak mau kenal. Saya tidak mau lagi melihat muka dia, bahkan saya tidak mau lagi melakukan apa yang baik untuk dia. Karena dia pernah menyakiti hati saya, kita pernah berantem, dia pernah ngomongin saya gitu ya, dia pernah ngejelek-jelekin saya di belakang. Saya nggak mau lagi berteman dengan dia. Jadi jangan harap saya mau menunjukkan satu perbuatan baik pun untuk dia. Teman-teman, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan dan ini dosa. Ingat ya, kamu tahu orang yang pernah bertengkar dengan kamu mengalami kesusahan. Kamu bisa bantu, tapi kamu tahan. Jangan, saya nggak boleh bantu karena dia pernah menyakiti saya. Itu kamu sedang melakukan dosa, ya. Lalu karena takut dimanfaatin, ini juga alasan yang klasik banget gitu ya. Contoh, nanti kalau saya baik, saya dimanfaatin sama dia. Dia itu kan contoh orangnya suka manfaatin orang loh. Nanti kalau saya baik, dikasih hati minta jantung ya. Saya udah baik sekali, minta 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya dimanfaatin loh contoh. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita memang harus bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi kalau selama kamu masih ada manfaatnya bagi orang lain, itu artinya kamu berguna ya. Teman-teman, jangan sampai karena ngerasa takut dimanfaatin, kamu jadi tidak mau berbuat baik. Ingat, panggilan kita sebagai orang percaya adalah berbuat baik ya. Nah, kebaikan yang ditunda hanya akan memperpanjang daftar penyesalan. Terutama ketika perbuatan baik itu kamu tahu harusnya kamu lakukan kepada orang tuamu, kepada saudaramu, kepada adikmu, tetapi kamu tidak lakukan. Suatu saat kamu akan menyesal. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ada yang kenal dengan pria ini? Pasti enggak kan? Nah, jadi saya kenalin ya, teman-teman. Beliau bernama Andi F. Noya. Yang pernah nonton film Kick Andy tentu tahu dia ya. Dia ini dulu seorang presenter dari sebuah acara talk show. Nah, satu kali dia ini diwawancarai tentang keluarga.
Dan hari itu Andi Evnoya ini cerita tentang papahnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Tapi ya namanya sebagai seorang anak nih, pasti ada aja kan masalah dengan papa gitu ya. Kamu juga pasti tentu ada aja gitu masalah dengan orang tuamu. Jadi hari itu Andi Evnoya ini cerita, dia ini kan hobi banget nih nonton tinju ya. Hari itu ada pertandingan tinju langsung di dekat rumahnya. Jadi dia bilang ke mamahnya, "Mah, aku udah beli tiket untuk nonton pertandingan tinju yang akan diadakan. Aku pergi ya." Lalu mamahnya menatap dia bilang, "Oke, nggak apa-apa, pergilah Em." Nah, dia juga harus minta izin kan sama papahnya. Akhirnya dia hampiri papahnya, dia bilang, "Pah, saya mau nonton tinju. Sebentar lagi mulai, nih tiketnya saya udah beli." Lalu papahnya bilang, "Jangan, kamu nggak boleh nonton tinju. Nonton tinju itu rame, nanti kamu kenapa-napa, takutnya banyak copet atau apa." Lalu akhirnya si Andi ini merasa marah gitu ya. "Loh, saya kan udah beli tiketnya, saya mau nonton ya, nggak apa-apa lah kalau anak cowok nonton tinju." Lalu papanya tetap bersikeras bahwa Andi ini tidak boleh pergi nonton tinju. "Kamu gak boleh nonton tinju, kamu diam di rumah di sini, jaga mama, bantu mama, jaga papa, bantu papa." Lalu Andi ini makin ngamuk ya, makin emosi dia ketika dia harus disuruh di rumah jaga mama papa, sedangkan saya udah beli tiket gitu. Lalu dia tetap ngotot, "Kenapa saya gak boleh nonton tinju? Saya kan anak laki-laki, kalau saya mau nonton ya hak saya dong, saya udah beli kok tiketnya." Hingga akhirnya mamahnya Andi ini keluar dan akhirnya mamahnya ini bilang ke papahnya Andi, "Udahlah Pak, nggak apa-apa. Kalau dia mau pergi nonton, ya nggak apa-apa loh, izinkan aja pergi nonton." Akhirnya papahnya menatap Andi, Andi juga menatap papahnya. Lalu papahnya mengatakan, "Oke, silahkan, nggak apa-apa, kamu pergi nonton." Akhirnya Andi dengan emosi masih ya, karena tadi habis berdebat sama papahnya, dia nggak bilang apa-apa, dia langsung berbalik memalingkan badannya, dia berjalan keluar, dia banting pintu rumah, dia jalan, beberapa langkah dia jalan. Kamu tahu apa yang terjadi? Mamahnya Andi ini berteriak. Dia bilang, "Andi, Andi, balik, Andi, balik." Nah, Andi yang belum jauh dari rumah, dia mendengar suara mamahnya teriak, dia langsung berlari. Dia kembali ke rumah, dia buka pintu rumah, dia lihat kondisinya. Mamahnya sedang berlutut di bawah, papahnya sedang tersungkur kejang-kejang. Akhirnya Andi begitu melihat pemandangan itu, dia panik, dia langsung menghampiri papahnya, dia berusaha memberikan pertolongan pertama, dia terus memanggil nama papahnya. "Pak, papa bangun, bangun, papa bangun, Pak." Lalu dia berikan nafas buatan, dia berikan pompa di daerah jantungnya juga, tetapi dia hanya melihat mata papahnya yang perlahan-lahan tertutup. Nah teman-teman, di situ Andi Evnoya ini langsung dia memeluk papahnya dan dia katakan demikian, "Pak, maafin Andi." Dan teman-teman, di acara talk show itu Andi itu mengatakan hal demikian, "Kalau tahu hari itu ayah saya akan meninggal, saya nggak akan melawan dia." Teman-teman, apakah ini kalimat penyesalan? Iya, ini adalah kalimat penyesalan. Karena menunda melakukan apa yang baik, menunda melakukan kasih. Harusnya dia tahu, dia harus menuruti perkataan papahnya, tetapi dia memilih untuk melawan. Hingga akhirnya, ketika maut memisahkan, hanyalah penyesalan yang tinggal di dalam dirinya. Teman-teman, saya tahu di dalam relasi kita dengan keluarga, tidak selalu kita memiliki relasi yang baik, bukan? Tidak selalu dari kita memiliki papa yang pengertian sekali. Terkadang di dalam relasi dengan orang tua kita bisa bertengkar, kita bisa merasa marah, kita bisa menimbulkan niat untuk melawan mereka. Tetapi ingat teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, orang tua kita punya batasan waktu yang kita nggak tahu kapan kita akan dipisahkan dengan mereka. Dan jangan sampai ketika
waktu itu memisahkan kamu dengan orang tuamu, di situ baru kamu menyesal, menangis. Saya tidak pernah melakukan yang terbaik, saya tidak pernah menjadi anak yang baik. Disuruh belajar saya marah-marah, disuruh buka buku saya ngamuk, disuruh makan saya marah-marah, saya gak pernah mau bantuin dia. Sekarang mama udah pergi, sekarang papa udah pergi, saya nyesel. Teman-teman, gak ada gunanya menyesali. Yang berguna itu kalau kamu tahu sekarang harus berbuat baik, lakukan itu, jangan ditunda. Kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, jangan pernah menunda perbuatan baik. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hal kedua yang akan kita pelajari adalah menunda kebaikan adalah dosa. Teman-teman, waktu kita mengucapkan doa Bapa kami ada kalimat ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kamu tahu kata kesalahan itu sebetulnya dalam bahasa aslinya adalah hutang. Hutang artinya itu apa sih? Hutang perbuatan baik kepada orang lain. Jadi waktu kamu tahu kamu harus berbuat baik tapi kamu nggak melakukan, kamu sedang berhutang. Dan hutang inilah yang kamu meminta kepada Tuhan, Tuhan ampunilah saya karena saya menunda perbuatan baik saya kepada orang lain. Kita butuh pengampunan Tuhan untuk kebaikan yang sering kali kita tunda, teman-teman. Karena apa? Kebaikan yang ditunda itu adalah dosa. Nah, jadi perhatikan ini baik-baik ya. Setiap kita dipanggil untuk lakukan kebaikan melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran. Jangan mikir jahat terus sama orang. Jangan julid terus sama orang, ya. Jangan mikir negatif terus sama orang lain. Itu melalui pikiran. Berbuat baik melalui pikiran. Melalui perkataan, jangan cuma bisa nyinyir terus ya. Nyinyir nggak pakai mulut, pakai jempol ya. Lalu melalui perbuatan, lakukan apa yang terbaik bagi orang lain. Lalu juga tunjukkan kebaikan kepada siapapun itu, orang tua, keluarga, teman, bahkan orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Ya, tunjukkanlah kebaikan tanpa rasa takut. Kalau hari ini mau berbuat baik, detik ini kamu tahu ada kebaikan yang bisa saya lakukan, lakukan. Jangan ditunda, jangan menunda kebaikan, jangan menunda untuk menunjukkan rasa sayang. Nah teman-teman, untuk menutup khotbah hari ini, saya menantang kamu. Saya menantang kamu untuk mengatakan kepada mama atau papamu bahwa kamu sangat menyayangi mereka. Atau yang kedua, katakan kepada saudaramu, dedekmu, cicimu, kokohmu, katakan bahwa kamu sangat menyayangi mereka. Berani kamu menerima tantangan ini? Jika kamu berani menerima tantangan ini, tugas selanjutnya setelah kamu mengatakan hal itu kepada orang tuamu atau kepada saudara-saudaramu adalah tuliskanlah pengalaman ini di Google Classroom yang akan saya buat. Nah, jadi setelah kamu mengatakan, ya, kamu sudah mungkin ya, kamu nggak biasa mengatakan saya sayang mama, saya sayang papa, tetapi karena tantangan ini, kamu jadi mengatakan, tuliskan rasanya gimana sih bisa mengatakan sayang kepada orang yang ada di sekitar kita. Tuliskan rasanya gimana, tuliskan perasaanmu seperti apa ketika mengatakan hal yang demikian. Ya, kirimkan ceritamu di Google Classroom setiap kelas masing-masing. Oke? Di dalam Classroom agama, ya, saya akan membuat tugasnya, ya. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, itu saja firman Tuhan hari ini. Ingat, jangan pernah menunda-nunda untuk menunjukkan rasa cinta dan melakukan kebaikan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu untuk tidak menunda melakukan kebaikan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami untuk berani melakukan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.